Robekan akan saya jahit ya. Nah, nanti pada saat Anda melakukan heading itu kan makanya tadi bapaknya kan sudah diajari. Nah, maka nanti kalau misalnya lemah atau apa gimana bapaknya yang suruh masase kan gitu kan sudah diajari. Makanya sebelum di heading kita cek kontrasnya, kontrasnya bagus. Berarti kan nggak ada atomia atau kemungkinan berarti kan nggak ada ya. Nah, kita baru melakukan heading. Nah, persiapan heading semua dibersihkan, yang duk yang di bawah basah itu semua di ini kita bersihkan dengan klorin. Kita bersihkan apa bahannya valvanya apa ini dengan air BTT kok klorin. Ya. Jadi apa itunya duknya duk bawah kita bersihkan kita bentukkan gini terus kita bersihkan, pokoknya kita bersihkan bersih. Kemudian kita ganti duk yang steril ya, kita ganti duk yang steril. Kemudian jadi pasien itu nggak ada lagi situ itu dok, cuma satu karena mana ya sing dek ini sebenarnya ditaruh di atas perut. enggak, ambilkan duk yang satunya lagi aja wis ya satu hanskun sing cilik kan ya anune gede kabeh ya. Nggih. Oke. Angel lek heading hanskune kegedean iki banyak. Punya siapa ini? Coba no hanskun sing kantas sing cilik ya. Ini nomor piro iki? 7. Ini large. L large. besar. Makanya iki gak enak lek heading enggak apa jenenge? Harusnya di dalam. Ini. Ya harusnya begitu. Pakai pad biasanya itu nih Apa? seperti Underpad Underpad. ya kak steril itu ya, boleh aja, tapi kan kalau kita jajan harusnya pakai duk yang steril, duk bersih paling tidak. Ini nggak perlu segitiga, mau kotak juga nggak apa-apa, pokoknya di bawahnya ini bokongnya ibu kan. Nah, harusnya memang ini setelah ke pasien itu ya kita bersihkan semua sampai di atasnya sintetisnya pasien kita bersihkan, kita ganti duk ya, duk yang baru, duk bersih atau duk steril. Kemudian ini bersih boleh, tapi yang steril yang di atasnya ini ya, karena nanti ini sebenarnya juga lebih baik yang duk steril. Karena apa, nanti kalau benang-benang itu jatuh atau ini kan paling tidak, nah ini kita tutupkan di atas pangkuan kita sehingga nanti bisa ke sini ya. Kemudian ini mestinya juga duknya bukan duk ini, mestinya duknya duk bolong, tapi ya nggak bisa, nggak apa-apa anak ini di atasnya perutnya ibu atau di atasnya perutnya ya. Di atasnya sinusnya. Bengkok ya. Nah, kalau 2% berarti ini kan 2 mili berarti harus dioplos. Kalau ini cuma 1% berarti nggak usah dioplos, langsung diambil. Tapi biasanya umumnya 2% sehingga harus dioplos 1:1. Ngoplosnya pakai Aquades. Tahu Aquades? Nggih. Ya, sudah pakai Aquades ya. Berarti Bandingnya diambil 1:1. 1:1. Berarti ini di sini 2, Aquadesnya 2. Kalau mengambil obat Aquades itu seharusnya ngambil Aquades dulu baru ngambil ini, jangan ngambil obat ini dulu baru ngambil Aquades. Karena Aquades kan bentuk flash besar. Sehingga kalau kamu mengambil ini dulu baru kamu ngambil, bisa nanti masuk ke dalam cairan Aquades. Aquades itu kan bisa dipakai untuk macam-macam, bisa untuk ngambil obat yang lain. Dan nanti kalau pas ngambil obat antibiotik ke pasien yang lain malah kemasukan obat lidokain. Makanya harus ngambil yang Aquades dulu baru terakhir ngambil ini. Ya, berarti kan kalau nggak salah kan bisa 4 urin nih, aduh seperti urin rek 4 cc ini kan gak ono ya, nggak 3 cc ya, 4 cc karena seperti lain tas 4 cc kasih urin ini ya. Itu kok dorokno lho kok seperti urin itu karena lagi seperti yang 5 cc Nggak ada. tadi tapi ini bukan urin loh ya, Nggih. urin seperti mau di sana 3 cm mau di 3 cm ya 3 mili mau di
Itu bagian itu mana? kan iku apa? Ini bisa. Sing tak buka mau. Oh nggih. Niki Bu 5. Oh iya, wis ah. Wis kata urin bener ya. Pinjam ya. Oke, anggap langkah fisik. Jadi kita eksplorasi dulu. Iki langkahnya gak iki langkah-langkah awalnya ngomong tak walian ya, karena enggak ada kantungnya. Jadi kan ini masih ada darah yang mengalir ya, kayak gitu. Jadi kita bersihkan, masuk ke dalam vagina. Ini kan pura-puranya vagina ini. Ini pura-puranya vagina. Ini adalah robekan. Ini ya, ini kan robekan. Ini robekan. Nah ini kan vaginanya, ya. Ini robekan yang ini robekan yang ini, yang di dalam ini robekan yang ini. Ngerti sembayang no? Bagaimana? Iya apa sih ini? Kamu udah lagi vagina apa enggak ini? Ini vagina ya, ini kan Iya. anus. Ini kan anus. Nah, ini kan vagina. Ini kan namanya, ini medialis, yang sajar ini medialis, ini berarti lateralis ya. Kalau medialis kan begini, ini lateralis. Ini lateralis, ini medialis, ini lateralis. Ini robekan ini, yang kalau ini kita tutup, ini kulit, itu adalah ini. Pura-puranya ini. Nggih. Yang ini adalah ini, lubang ini. Ngerti ya? Berarti vagina itu di sini, ya enggak? Vagina kan di sana ya. Berarti vagina itu di sini. Ya. Vagina di sini. Jadi sebenarnya ininya ini sebenarnya adalah di sini. Nah, ini kan perutnya ibunya ya. Nah, harusnya sini. Ya. Ini ada duknya, di atasnya perutnya ibu ada duk itu. Ya. Nah, nanti kita heading mulai dari sini. Nah, ini ya. Kemudian kita heading dulu bagian dalam, baru kita kalau ini nanti sudah nutup ini ujung pada ujung, baru kita akan mengheading bagian sini, ya. Ini yang bagian itu ini, ya. Kalau ini sama luarnya di akhir bagian dalamnya cuma sedikit itu tok, ya. Ada sol darah yang ini ya. Betadin ya Mbak, betadin. Jadi dulu sel-sel darah yang ini ya. Nah kalau sudah bersih, kemudian kita cek sekali lagi berapa dalamnya, berapa derajat daripada robekan ya. Kalau sudah, kemudian kamu angka headingnya ada nggak? Nah, coba dibacakan aja supaya kamu nggak bingung. Robekan ini sebelumnya ini ada disuntikan. Oh iya, jangan dulu di sini sebelumnya. Sudah pergi. Lengkapi pemakaian sarung tangan, Ya. kemudian dibersihkan kasa ini Bu. Apa dengan lampu? Oh iya, ambil lampu, harusnya ambil lampu. Sama lampu gak ketong kok ya. Jadi sama lampu, disiapkan lampunya. Jadi memang selain ini juga lampu, makanya diklik. Jadi sebelum kita pakai handskun, kliknya lampunya diklik, disiapkan. Kemudian pasiennya, kan pasien sudah dibersihkan ya. Makanya orang praktek ke sana nanti kamu nggak bisa bayangkan kalau hanya heading ini tok. Nanti bagaimana setting ke pasiennya nggak tahu gitu. Jadi posisi yang habis melahirkan siapkan heading. Kalau siapkan heading maka bokongnya pasien di situ, nggak di tengah situ. Maka pasien ini kalau ini tempat tidur itu bisa dilepas, berarti ditarik. Tempat tidur itu dilepas, berarti bokongnya pasien di tepi. Tapi kalau nggak punya lepasan begitu ya nggak apa-apa. Tapi jangan yang di depannya itu ada pagarnya. Kemudian harusnya fokusnya terus Beritahu Ibu akan disuntik, kemudian tusukkan jarum suntik pada ujung luka robekan perineum. Masukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka. ya kita kasih antiseptik dulu ya, dari dalam dulu kemudian sampai keluar ya. Nah, supaya bahwa kemudian kita injeksi ya. Injeksinya begini, injeksi kalau ini kan kulit nih, ini kan kulit.
kayak kulit ini. Kalau kamu injeksinya begini, nah ini akan membuat luka dan itu sakit. Jadi injeksinya di dalamnya. Nah begini, ya, di ujung sampai sana ya, sampai ke ujung sana. Kemudian kita aspirasi tetap. Kemudian kita buat kipas kan. Kita sambil tarik, harapannya ini akan merata apa jenenge iku, obat anestesinya akan merata ke sepanjang ini. Ya. Kemudian sebelum ini keluar, kita arahkan ke sini, tengah-tengah, kayak kipas gitu ya. Kita aspirasi lagi, sambil kita tarik. Kemudian sebelum ini keluar, kita arahkan ke lurus di sini sampai ke bawah. Kemudian kita tarik. Nah, satu sisi berarti bisa 1,5 sampai 2 cc ya, tergantung luka dalamnya luka ya. Ini kan memang dapatnya 24 cc ya. Jadi kalau isinya separuh 1 misalnya ya, atau di sininya yang 1,5. Nah ini sama ya, dari sisi yang sama ini diinjeksi, aspirasi. Kemudian kita biarkan dulu, tunggu dulu ya, 10 menit. Kita tunggu dulu, apa namanya, Ibu, apa yang Ibu rasakan? Ibu terasa ini sakit enggak? Ya, misalnya gitu ya, dia nggak terasa apa-apa, berarti obatnya kan sudah bekerja. Ya, kalau sudah bekerja, kita ambil yang jarum otot. Sebetulnya tadi kita pada waktu memeriksa apa tadi kedalaman, seberapa dalamnya, kita langsung bisa menentukan berapa benang yang akan kita, seberapa panjang kita perkirakan ya. Ini caranya, masuk. Ya. Lo lali ya, kemudian kita masukkan ya. Masukkan ke dalam vagina ya. Masukkan dalam vagina. Kemudian ini kan ada talinya ya. Kemudian tadi aku apa itu ini? Ini pelan. Ada 1 pelan. Ini lupa keluarkan. Kita klem, kita taruh di atas perutnya Ibu supaya kita tidak lupa bahwa kita sudah masukkan bola tampon. Kalau enggak nanti kita lupa, kalau kita nggak gini kan nanti akan ketarik ke dalam, ada perdarahan, sepatu darah, merah, nggak kelihatan, kita lupa, nanti bisa tertinggal bola tamponnya. Makanya kita kasih gini kalau kita ingat bahwa kita memasukkan bola tampon ya. Oke ya, kita mulai setting.
jarumnya terlalu besar, benangnya terlalu kecil, yang ini ditumet-tumet kok jatuh-jatuhan, sering jatuh. Kita ambil 1 cm di atas, kira-kira dari ujung luka ini 1 cm ya. Itu benangnya ini ya sudah kayak ini. Nanti bisa kok kamu kalau nggak diikat beneran, nanti bisa kamu lepas kok ya. Jadi ini nanti nggak tak buatin ya. Jadi 1 cm ya di atas ujung luka, kira-kira segini ya. Kalau ini benangnya enak bandel. Kita kecilkan aja. Mbak Ani, Pak, pasang kunci ini. Loh, pasang kunci. Aku pasang kunci. Pasang kunci, Mbak. Pasang kunci aku dari. Panjangan soalnya harusnya disesuaikan dengan luka ya. Kemudian ini bisa kita gunting. Karena kekecilan mestinya aja pakai itu, mestinya pakai yang kita gunting 1 cm aja. Boleh digunting apa enggak ini? Nggak apa-apa itu. 1 cm ya. Kemudian kita pakai belujur ya. Kita pakai heping, pakai belujur. Ini sampai ke dalam, sampai ke seluruh lapisan di bawah, jangan sampai ada yang kelewat, maksudnya jangan sampai di atasnya luka ya.
harus di bawahnya, jangan sampai begini loh masuk ini. Jangan sampai ini masuk kemudian begini. Lah, kan ada bagian luka di bawahnya yang tidak kejahit, jadi harus di bawahnya, harus di bawah luka, jadi nggak kelihatan, jadi harus di bawah luka ya, nggak kelihatan namanya. Nah, sambil kita perhatikan, kalau misalnya jahitan kita kurang kuat ya, kita bisa tarik begini, kita kuatkan. Oh ternyata kurang kuat, kita masih boleh begini, tapi jangan terlalu ketat betul, ya, sampai menutup lukanya ini. Kan kalau misalnya kita benggangkan sini, nggak akan terbuka. Jadi kalau lukanya kurang kuat, ya kita tarik nggak apa-apa. Ya, kita agak kuatkan sedikit. Ya. Kemudian ini ke ujung sini, ujung luka. Mari kita buat simpul. Nah, kita sudah menghubungkan kedua ujung. Ini artinya yang ini sudah tutup. Tinggal kita akan membuat ini kan sudah tertutup ujung. Tinggal kita hitting yang bagian luar ini. Ini sudah tertutup, ini kanan vagina ya. Nah, ini kita biarkan, kita sisakan pausa kita gunting. Kemudian nah ini karena ini kecil, jarummu ikut gegeden, tak apa wis. Nah kemudian kita masuk ke bagian dalam. Jadi yang kita heading adalah yang tadi itu kok gak iso nggih subkutan iki ya. Soalnya iki jadi satu begini. Harusnya sendiri. Subkutan sendiri. Tak apa wis.
kurang 1. Kemudian masuk tak bisa. Tak terus ya. Ini kita hitung bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Ini gedang aku tak enak titik. Kita ambil lagi sebelah sisi sini. Kita ke sisi sebelah sana, ke ujung sampai ke ujung. Ke ujung satunya gitu. Iya. Sehingga kita mengheting bagian dalamnya ini dulu. Ini kan kulit ini. Nah, kita menjahit bagian dalamnya dulu. Kalau kita langsung begini-begini, nanti ini lubang ada perdarahan, nggak tertutup. Itu ya. Kita sampai ke ujung. Ini luka dalamnya sudah terjahit ya. Nah sekarang mestinya kita harus sudah ganti dengan jarum yang kulit. Harusnya kita ganti dengan jarum yang kulit. Jarum yang kulit itu ini kan ini jarum otot ya. Oh ini jarum kulit itu mbak. Ini coba cetak. Nah ini jarum otot ini yang kecil ini. Jarum kulitnya mau di, oh di sana lagi ya. Yang bulat itu jarum otot. Nah ini karena ini kecil ya Kak Koko itu, karena ini langsung ya nggak bisa ya. Kalau sudah karena sudah terjahit bagian dalamnya, maka kita tinggal namanya dengan teknik subkutis. Subkutis kalau kita mau sisi sini, harapannya ini jarum sini di sisi sini. Kalau kita mau hitung sisi sini, jarum ini menghadap ke sini. Sekarang mau jahit ini ya, karena dari ujung sini tadi saya mau ngomong ini. Jadi ini ke arah subkutis, jadi di ini ya. Kita gini kan masih terbuka nih. Iya. Nah, nanti kita heading tak ketok ya. Lampunya ya Pak bisa kali. Tak ketok ini. Nah, memang harus dikasih apa sebenarnya? Lampu. Ya. Ini subkutis itu berarti kita ambil yang di bawahnya kulit. Itu gedean soalnya kebesaran. Jarumnya kebesaran soalnya lukanya kecil. Kemudian kita hadapkan ke sini. Pinggirnya sini. Ya.
kasih tahu lagi. Tadi di mana kita benang kita sambung lagi. Sampai nanti ke ujung, maksudnya ke ujung sana. Kalau sudah, nah sudah nggak bisa dibuka lagi. Loh kan tertutup. Kalau nanti hasil jahitannya begini, lurus begini, nggak kelihatan kalau ada luka bekasnya, berarti udah bagus. Nah, kita gini kan nggak bisa, kita masih bisa benang ya. Ini udah rapat, loh nggak bisa. Ya, jadi ini kita juga buat. Kemudian terakhir kita simpul dengan yang tadi. Kita simpul dengan ini, makanya kita sisain simpulnya supaya jadi satu. Nah, simpul juga harus bagian dalam, jangan buat simpul di sini, karena ini kodenya kalau kamu buat simpul di sini nanti kalau ibunya duduk-duduk sakit nyeri, maka simpulnya harus bagian dalam sininya, di bagian dalam sini. Jangan simpul membuat apa jenenge simpulnya itu neng kok jering sakit ibu, jadi harus bagian dalam simpulnya ya. Ini patut aja tadi, namanya patut, harusnya nggak ikut ini, patut ketarik, harusnya ini nggak kejahit, tarik kan nggak kelihatan. Oke ya, jadi nanti baru terakhir kita gunting. Gunting apa enggak ini? Ini jarumnya nanti bisa dipasang lagi nggak saya? Enggak apa-apa Bu, ada lagi. Nanti baru kita ini sama 1 cm aja ya. Jadi ini harusnya yang ini nggak katut ya. Yang satu di sini tadi harusnya nggak katut, ini tadi kejahit, nggak ketok dulu. Nah, harusnya ini nggak ikut kejahit, nggak ikut ketarik saya. Harusnya lurus begini ya. Ya, harusnya seperti itu. Jadi ini tadi pakai teknik delujur, ini pakai teknik yang di dalam juga tadi delujur, yang luar ini pakai teknik subkutikuler ya, subkutikuler bukan subkutikuler ya. Jadi kalau misalnya lukanya itu begini, nah ini berarti seperti nggak ada jahitan ya. Nah ini kalau kita buka gini ya nggak bisa, tuh bisa buka
maka subkutisnya berhasil. Tapi kalau diginikan sih meler, nah berarti nggak berhasil, nggak rapat, nanti bisa perdarahan. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita kasih kita cek, ya, kita kasih katin, kita cek apakah jahitan kita udah rapat, nggak ada yang ini, nggak ada perdarahan, ini juga rapat. Kemudian kita cek, kita masuk ke dalam anus ini masuk, ya, masuk ke dalam anus. Nah kemudian kita telunjuk jari kita agak menekan ke atas begini, menekan, ya, kita lihat menekan apakah apabila tekan ke atas itu ada nggak yang masih terbuka begitu, ya. Nah kemudian anusnya ikut terjahit apa enggak gitu, ya. Kalau nggak terjahit, ini pada waktu kita tekan ke atas ini ternyata udah rapat, ya berarti sudah ini, ya. Kemudian sebelum kita ini kan kita ambil, iya, tamponnya kita ambil, ya, dan kita buang. Kemudian kita kasih vitamin, ya. Tadi kalau misalnya ada diapersnya, ada diapers tadi, kita kasih diapers aja, ya, pakai diapers. Ada diapersnya tadi kita kasih ini kan sudah. Kalau ada diapersnya maka ini nggak usah dikasih betadine lagi, langsung tutupkan rasa kering di sini aja. Nah nanti saat itu ibu pakai celana. Nanti setelah itu, ya, nanti kalau sudah ya dibuang gitu aja tadi. Kan dilapisi pakai softtek, ini kan sebentar nutupin, ya. Nah seperti itu, jadi kita tutup gitu aja. Nanti baru kita bereskan semuanya. Kita buang ke klorin, ya, bukan, kita celupkan ke larutan klorin. Jadi kita bereskan, semua kita bereskan, ibu kembali kepada posisi asuhan KALA-4. Nah, KALA-4 ini ibunya kan sudah di heading, ya, tinggal kita ke bayinya tadi kita perawatan bayi itu, ya. Baru setelah itu kemudian kembali ke membersihkan KALA-4. Halo.